Swastiastu. Say hello teman-teman. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalin, saya Putu Mardiana. Terima kasih sudah mau klik video ini. Sekarang kita akan bahas mengenai materi biografi. Kalian pernah baca biografi milik siapa? Apakah mungkin Insinyur Soekarno? Presiden B.J. Habibie? R.A. Kartini? Sultan Agung? Atau mungkin kalian mengidolakan salah satu member JKT48? Jadi kita akan membahas mengenai biografi. Apa itu biografi? Dan kenapa sih kita harus mempelajari biografi ini? Oke, biografi berasal dari kata bio dan graf. Bio artinya adalah hidup, graf adalah tulisan, berarti tulisan hidup. Kok malah ngeri ya? Bukan, maksudnya adalah biografi merupakan tulisan tentang kehidupan seseorang. Jadi, tulisannya itu berisi tentang peristiwa atau kejadian tokoh penting atau seseorang. Di dalam biografi, itu biasanya menceritakan tentang orang yang sukses, peneliti, tokoh yang memiliki jabatan yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat banyak, atau juga tentang idola, artis, maupun selebritis. Nah, di dalamnya biasanya berisi tentang karya pencapaian dan juga prestasi-prestasi mereka. Kemudian, biografi itu ada yang ditulis oleh orang lain dan ada juga yang ditulis oleh dirinya sendiri. Ini berbeda dengan narsis ya teman-teman. Ya, jadi misalnya ada biografi tentang Insinyur Soekarno. Oh, berarti yang nulis misalnya saya, orang lain. Begitu ya teman-teman. Atau biografi saya, kemudian yang nulis adalah kalian mungkin, terima kasih. Yang autobiografi adalah biografinya ditulis oleh dirinya sendiri. Jadi misalnya ada biografi tentang saya, kemudian saya sendiri yang menulis biografinya. Kemudian di dalam biografi itu biasanya ada hal-hal yang diceritakan. Yang pertama adalah data pribadi tokoh, dimulai dari nama, lengkap, tempat tanggal lahir, kemudian sekolah, dan juga riwayat pekerjaan. Data yang kedua adalah mengenai hubungan dengan kerabat, keluarga, teman. Jadi nanti biasanya dituliskan tokoh tersebut nama tuanya siapa, kalau misalnya sudah menikah maka nama pasangannya siapa, anaknya siapa saja, dan lain-lain. Atau kalau misalnya pernah memiliki guru atau teman yang berpengaruh di dalam kehidupan atau pencapaiannya, maka akan dituliskan. Hal ketiga yang dituliskan adalah prinsip hidup, cita-cita, dan perjuangan. Ini dimulai dalam peristiwa yang dialami oleh tokoh. Jadi prinsip hidup dari tokohnya itu apa saja sih? Apakah memang dari kecil tokoh tersebut memiliki prinsip hidup yang disiplin, pantang menyerah, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yang ditulis adalah hasil perjuangan yang telah atau yang belum tercapai. Jadi perjuangan apa yang sudah dicapai oleh tokoh dan mungkin sedang diperjuangkan oleh tokoh, tapi sedang diusahakan, itu juga boleh ditulis. Kemudian hal yang kelima adalah karya atau prestasi yang dikenang atau dipakai hingga saat ini. Contohnya, sampai sekarang kita memakai listrik. Ayo, siapa penemu listrik? Coba jawab di kolom komentar ya. Jadi, kenapa sih kita harus mempelajari atau membahas tentang biografi? Yang pertama, tentu saja karena kita harus mencari motivasi. Kalian yang sekarang sedang duduk di bangku kelas, tentu saja membutuhkan motivasi agar kalian ke depannya menjadi lebih baik lagi. Dengan membaca biografi akan muncul kesadaran diri bahwa kita harus rajin belajar dengan rajin dan menjadi orang yang sukses. Amin. Saya doakan yang menonton video ini akan menjadi orang-orang yang sukses dengan prestasi, jangan sensasi ya. Kemudian tentu saja yang kedua adalah memberikan inspirasi. Ketika pengalaman hidup kita masih kurang karena mungkin masih muda, maka kita akan membaca pengalaman hidup orang lain. Dari pengalaman hidup orang lain, kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mengambil pembelajaran dan juga menjadi inspirasi kita bahwa ternyata kesuksesan itu tidak didapatkan secara instan, tetapi butuh perjuangan. Sekarang kita akan bahas mengenai strukturnya. Struktur dari biografi itu ada 3. Yang pertama adalah orientasi.
Orientasi itu berisi tentang latar belakang kejadian atau peristiwa penting yang menggiring pembaca kepada peristiwa-peristiwa selanjutnya. Jadi dalam orientasi ini berisi tentang informasi siapa, kapan, di mana, dan bagaimana peristiwa yang akan diceritakan. Kemudian bagian yang kedua adalah peristiwa penting atau important event atau record of event. Di dalam kejadian-kejadian penting ini berisi tentang peristiwa-peristiwa yang diceritakan secara kronologis. Kronologis itu adalah penceritaannya sesuai urut waktu ya teman-teman. Jadi urut ya dari awal sampai ke akhir. Kemudian struktur yang ketiga adalah reorientasi. Di struktur yang ketiga ini sebenarnya boleh ada, boleh tidak. Jadi sifatnya itu opsional. Ada biografi yang menuliskannya bagian reorientasinya, tapi ada juga yang tidak menuliskan reorientasinya. Sekarang yang terakhir adalah kita bahas mengenai ciri kebahasaan dari teks biografi. Apa saja ciri kebahasaannya? Yang pertama adalah menggunakan pronomina atau kata ganti orang. Jadi di dalam biografi tentu saja kita akan membahas satu tokoh. Itu kita tidak mungkin akan menyebut namanya berulang-ulang kali. Contohnya, kalau misalnya kita membaca biografinya Jeffrey Nichol, idola siapa nih? Jeffrey Nichol adalah salah satu aktor Indonesia yang sedang naik daun. Dia, nah ada kata dia adalah kata pronomina atau kata ganti orang yang tidak mungkin akan kita menuliskannya di dalam satu teks biografi itu Jeffrey Nichol terus mencak-mencak nantinya. Jadi agar lebih efektif juga kita menggunakan pronomina atau kata ganti dia, ia, dan lain-lain. Ciri kebahasan yang kedua adalah menggunakan kata kerja tindakan. Jadi melakukan sesuatu. Begitu contohnya adalah belajar, membaca, melempar, berjalan. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan fisik yang bisa dilihat langsung. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata kerja adjektiva. Jadi, kata adjektiva itu adalah kata sifat yang gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengungkapkan atau menuliskan karakter tokoh itu secara lebih detail. Jadi, kita bisa menuliskan dia itu jenius, atau pandai, atau juga rajin, ulet, dan lain-lain. Ciri kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek. Jadi kata kerja pasif itu kan biasanya dipakai imbuhan di. Ya contohnya diberi, ditugaskan, diberikan, atau dipilih. Jadi kebahasaan yang kelima adalah menggunakan kata kerja yang bersifat mental. Contohnya adalah memahami, menyetujui, menginspirasi, atau mencintai. Nah, ciri kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan konjungsi urutan waktu. Contohnya adalah sesudah, setelah, lalu, kemudian, selanjutnya, dan lain-lain. Nah, jadi itu dia tadi adalah pembahasan saya mengenai biografi. Harapan saya adalah video ini bisa bermanfaat dan saya doakan bagi kita semua yang sekarang masih belajar suatu saat nanti akan menjadi orang yang sukses dan biografinya akan saya baca. Jadi kira-kira kalian akan menjadi tokoh sukses apa? Apakah pendiri bisnis, tokoh yang berpengaruh kepada negara, atau artis? Yang jelas kalau misalnya ingin menjadi orang yang sukses itu dimulai dari sekarang, disiplin dan tidak mengeluh. Jadi kalau misalnya kalian menonton video ini karena ingin memperdalam, untuk nantinya akan mencatat video pembelajaran biografi, kalian tidak boleh menyerah dan mengeluh. Sekian pembelajaran biografi kali ini, tetap sehat, semangat, dan jangan mengeluh. Terima kasih. Om Santi.